Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau membahas mengenai bagaimana cara yang efektif ya untuk menghadapi customer kalau customer ini komplain. Ya, gimana caranya? Mungkin ini sekaligus saya sharing beberapa, mungkin sharing pengalaman lah ya, beberapa yang saya lakukan. Eh, Nah, untungnya yang saya lakukan ini biasanya itu bisa mengatasi komplainan dari customer. Ya, jadi saya mau share apa yang biasa saya lakukan kalau saya menghadapi customer komplain. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ada beberapa langkah yang biasa saya lakukan, ya. Yang pertama, begitu ada customer komplain, yang saya lakukan pertama kali adalah saya minta dulu bukti yang jelas. Jadi saya minta buktinya dulu. Ini penting teman-teman ya. Minta bukti yang jelas. Ya, teman-teman bisa minta foto atau lebih baik ada video unboxing. Ini penting. Kalau nggak ada bukti yang jelas, ya nggak ada bukti yang jelas, lebih baik jangan diproses dulu komplainannya karena bukti nggak jelas. Dan pastikan dulu kalau memang ada hal yang tidak sesuai yang diterima oleh pembeli. Misalkan barang rusak, barang kurang, atau barang salah kirim, itu dipastikan dulu. Oke, itu yang pertama teman-teman yang saya lakukan. Kalau ini tidak tidak pembeli tidak bisa memastikan, ya jangan diproses dulu komplainannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ketahuan nih ya, sudah ketahuan benar-benar memang ada kesalahan dari kita, yang paling penting teman-teman adalah ini yang biasa saya lakukan ya. Yang biasa saya lakukan adalah saya minta maaf ke customer. Ini penting teman-teman. Minta maaf. Kenapa begitu? Kenapa penting? Karena begitu saya sendiri minta maaf ya, minta maaf ke customer, customer itu jadi lebih sedikit meredakan amarahnya mungkin ya. Saya nggak bilang mungkin banyak meredakan, tapi sedikit, oh ini berarti penjualnya ada tanggung jawab, paling nggak penjualnya minta maaf gitu. Mungkin yang dipikirin begitu. Tapi itu penting teman-teman ya. Kita mesti minta maaf duluan. Oke, nah setelah minta maaf ya, yang berikutnya yang biasanya saya lakukan adalah saya nggak langsung ngasih solusi. Saya nggak langsung ngasih solusi. Tapi saya minta waktu buat ngecek dulu. Gitu ya. Saya minta waktu buat ngecek dulu. Nah, kalau teman-teman mau ikutin cara saya, teman-teman bisa bisa susun kata-kata gimana untuk meminta waktu buat ngecek dulu. Gitu. Minta waktu buat ngecek dulu. Kalau saya biasanya kata-kata yang saya lakukan adalah, oke Kak, ini saya laporkan dulu ke kantor. Nanti biar dicek dulu, setelah itu saya info kembali ke kakak ya. Saya bilang gitu biasanya. Ya, karena saya minta waktu. Minta waktu buat apa? Pertama, minta waktu buat saya ngecek dulu nih orderannya sebetulnya ada kesalahan di mana. Ya, salah di saya atau salah yang bungkus, atau kalau kita dropship itu apa salah kita ngoper orderan ke dropshipper, bukan ke dropshipper, ke supplier, atau salah supplier yang bungkus. Ya, atau mungkin kita butuh waktu juga buat kita ngomong ke supplier ini ada salah kirim. Ya, itu eh, waktu itu kita gunakan untuk itu. Dan kata-katanya nggak harus sesuai sama kayak tadi ya, karena kebetulan kalau saya kondisi seperti itu. Kalau teman-teman, ya teman-teman kondisi seperti apa, teman-teman yang susun kata-katanya. Yang penting kita eh, tidak membohongi customer. Intinya itu aja. Kalau saya bilang begitu karena saya lapor dulu ke kantor supplier saya. Ya, kebanyakan saya dropship. Jadi saya ngomong begitu karena saya lapor dulu ke kantor supplier saya supaya dicek dulu sama mereka. Biasa begitu. Itu yang kejadian sama saya. Nah, dan di sisi lain ya, buat pembeli itu adalah waktu sementara buat dia agak reda sedikit marahnya. Kalau dia komplainnya marah-marah, ya kita kasih waktu dulu sebentar biar dia tuh agak sedikit reda. Itu tujuannya. Kenapa saya begitu? Kenapa saya nggak langsung kasih solusi? Karena ada juga pembeli yang merasa kok gampang banget sih situ ngasih solusi. Ya, gampang banget tinggal ngomong retur aja, Kak. Wih, gampang banget ngomong retur-retur aja salah ngirim, retur langsung ngomong gitu. Jadi mereka ke sana, ini orang kayak nggak tanggung jawab ya, langsung ngomong gitu aja ya, kayak nggak merasakan beban pembeli gitu. Kadang ada yang pembeli yang begitu. Jadi memang saya sengaja minta waktu. Nah, setelah
ada waktu beberapa lama ya, mungkin beberapa menit atau mungkin sekitar 1 jam misalkan, tergantung teman-teman lah ya, bisa diatur sendiri. Nah, lalu setelah itu berikutnya adalah saya berikan solusi. Ya, berikan solusi. Solusinya pun teman-teman bisa atur sendiri sesuai kebijakan teman-teman. Kalau dropship ya sesuai kebijakan teman-teman sama supplier. Ya, teman-teman usahakan gimana baiknya solusinya. Solusi yang biasa terjadi adalah retur, tukar barang, atau teman-teman kalau sampai misalkan barang misalkan retak sedikit atau barang ada sedikit masalah tapi masih bisa dipakai misalkan gitu ya. Biasa saya berikan duit kompensasi misalkan. Kak, ini saya kasih pilih nih mau retur, tukar atau ada refund biaya kompensasi misalkan gitu atau cashback biaya kompensasi. Nah, biasa saya minta customer buat milih mau yang mana. Kadang-kadang ada customer yang aduh, saya udah males deh ini tukar-tukar lagi, udahlah minta cashback kompensasi aja. Nah, kadang ada yang begitu kan. Ada yang bilang maunya retur, ada yang bilang minta tukar. Nah, lalu catatan nih ya, catatan. Kak, gimana kalau customernya ini hard complaint, Kak? Hard complaint, mungkin orangnya bawel banget, rese banget orangnya. Misalkan kita kebetulan dapet yang begitu. Itu gimana? Kalau saya, biasa langsung saya telepon. Jadi saya ngasih solusi, saya nggak via chat. Tapi saya kasih solusi via telepon langsung. Kan zaman sekarang WhatsApp call kan free ya. Bukan free, maksudnya kuota lah. Kita punya kuota banyak ya, nggak ngabisin pulsa maksudnya. Kita telepon, lalu kita ngobrol, ajak ngomong. Biasanya orang yang seperti itu, yang suka hard complaint di chatnya Shopee, itu biasanya lebih bisa diajak ngobrol kalau via telepon. Ya, biasanya pengalaman saya itu jauh banget bedanya. Kalau chat tuh bisa komplain, tapi kalau diajak ngobrol itu bisa enak. Ya, biasa pengalaman saya begitu. Jadi lebih baik kalau customer yang begitu, yang cukup susah begitu, lebih baik telepon. Biasa akan ketemu solusi yang lebih baik. Ya, itu kurang lebih itu teman-teman ya. Berarti kalau saya rangkum tadi ada 4 ya. Ada 4 cara saya yang bisa saya lakukan untuk mengatasi customer complaint. Dan sampai sekarang terbukti cara ini efektif buat saya. Nah, ini sekali lagi ini versi saya. Gimana untuk versi teman-teman? Silahkan kalau teman-teman mau mencontoh versi saya, silahkan. Kalau teman-teman mau modifikasi atau teman-teman punya versi sendiri, silahkan. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau tambahan atau mungkin ada usulan, silahkan bisa komen di bawah ini teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jangan lupa juga follow Instagram kita, ada linknya di deskripsi di bawah. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.